Rahasianya ada di sini teman-teman, cukup 1 sendok teh bisa buat burung kejer-kejer. Dicepuk nestar bisa bertahan 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau, balik lagi di Kicau Oman. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membagikan tips lagi untuk cara meracik nestar tanpa menggunakan topping sama sekali, dan tentunya ampuh untuk burung sokon agar burungnya lebih cepat gacor seperti yang saya miliki ini. Dan untuk burung soko ontong yang saya miliki ini itu 100% tanpa menggunakan topping ya teman-teman, alias pakannya saya menggunakan yang alami saja. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sebutkan untuk bahan-bahan dan juga alat untuk meracik nestar ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahan yang pertama yaitu saya menggunakan telur ayam. Teman-teman boleh menggunakan telur ayam negeri ataupun telur ayam kampung. Dan untuk telur ayam sendiri biasanya saya menggunakan 1 butir, dan itu tidak kita berikan full telur ayam ya, melainkan kita hanya kasih yang kuningnya saja. Nanti kita saring teman-teman, untuk kuning dan juga putih telurnya nanti kita pisahkan. Karena yang kita buat nektar yaitu hanya kuning telurnya saja. Oke, untuk bahan yang kedua yaitu yang tidak kalah penting, susu kental manis atau SKM. Untuk susu kental manis, teman-teman juga bisa menggunakan merek apapun ya teman-teman. Tidak saya wajibkan menggunakan merek yang saya gunakan ini. Dan untuk susu kental manis, jika teman-teman menggunakan sasetan, biasanya saya menggunakan 2 saset saja. Oke, untuk bahan yang selanjutnya yaitu saya menggunakan marjan ataupun sirup ya teman-teman. Yaitu saya menggunakan sirup yang rasanya yaitu kuku pandan atau rasa kelapa. Jika tidak ada, teman-teman juga bisa menggantinya dengan menggunakan sirup yang memiliki warna merah ya, selain rasa kuku pandan. Tetapi biasanya saya menggunakan rasa kuku pandan. Buat teman-teman yang untuk sirupnya sendiri itu tidak wajib merek yang saya gunakan. Dan bahan yang tidak kalah penting yang bisa menunjang burungnya lebih cepat gacor, yaitu saya menggunakan sedikit madu teman-teman. Dan madu sendiri, saya menggunakan madu saset yang alami yaitu madu TC. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan juga untuk alat pembuatan nestarnya. Yang pertama teman-teman harus siapkan botol kosong sebagai wadah penyimpanan nestarnya ketika kita sudah buat nanti. Dan untuk botolnya saya harapkan menggunakan botol yang plastik saja teman-teman. Untuk yang kedua yaitu kita siapkan wadah dan juga sendok untuk mencampur nestarnya nanti. Seperti ini ya, kita gunakan untuk mencampur racikan nestar nanti teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu teman-teman tinggal pisahkan antara kuning telur dan juga putih telurnya. Untuk memisahkan teman-teman bisa menggunakan botol, kita sedot untuk bagian kuning telurnya, juga bisa dipisahkan secara manual. Oke teman-teman, ini adalah kuning telur yang sudah saya pisahkan. Usahakan untuk kuning telur dan juga putih telurnya itu tidak ada yang tercampur teman-teman. Karena jika ada kuning atau putih telurnya yang tercampur di nestar ini, biasanya putih telur itu akan mengakibatkan nestarnya cepat basi. Seterusnya yaitu teman-teman bisa memasukkan untuk kuning telurnya ke dalam botol. Untuk alat bantu biasanya saya menggunakan ini ya, alat ini namanya apa lupa saya teman-teman. Kita tinggal masukkan aja untuk bagian kuning telur ke dalam botol. Seperti ini ya, pecah tidak masalah teman-teman, nanti kita aduk ya. Ini kita masukkan dulu untuk bagian kuning telur seperti ini. Usahakan tidak ada putih telur ya teman-teman, agar nanti nestarnya tidak mudah basi. Oke, yang selanjutnya yaitu bisa teman-teman masukkan untuk SKM atau susu kental manis yang berwarna putih. Dan ini ingat teman-teman, untuk susu kental manisnya wajib yang memiliki warna putih ya, atau rasa putih. Jangan diberikan yang memiliki rasa coklat, biasanya burung tidak terlalu suka yang rasanya coklat. Langsung saja kita masukkan 2 saset susu kental manis yang warna putih ya. Ini hati-hati untuk memasukkannya teman-teman. Dan buat teman-teman juga bisa menggunakan susu kental manis merek apapun ya.
tidak wajib dengan menggunakan merek yang saya gunakan ini. Yang penting warnanya putih aja teman-teman, jangan gunakan rasa coklat teman-teman. Oke, ini sudah kita masukkan ya untuk susu kental manisnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam pembuatan nastar ini karena ini tidak menggunakan topping apapun. Saya memanfaatkan kepanasan dari madu teman-teman. Untuk madu sendiri ini bermanfaat untuk menaikkan birahi pada burung. Apalagi di cuaca yang hujan seperti ini. Kita menggunakan madu TJ ya teman-teman, yaitu madu yang masih murni, walaupun tidak terlalu murni teman-teman. Jika teman-teman ada madu yang emang benar-benar murni dari hutan, jangan diberikan sebanyak ini teman-teman, hanya diberikan 1 tetes, biasanya sudah panas. Tetapi ini memang madunya dalam madu TJ yang sasetan. Saya menggunakan 1 sendok teh saja, itu menurut saya sudah cukup lumayan bagus. Ingat jika madunya emang benar-benar murni dari hutan, hanya menggunakan 1 tetes biasanya efeknya sangat lumayan besar. Jika terlalu panas, nanti biasanya burung akan mengalami cabut bulu. Jadi sedikit saja ya teman-teman untuk madu yang saya gunakan ini. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa menaikkan atau menambahkan volume dari nektar ini dengan campuran marjan ataupun sirup rasa koko pandan. Jika tidak ada, bisa menggunakan sirup yang lainnya asalkan warnanya sama-sama merah agar mencolok perhatian burung teman-teman. Biasanya saya menggunakan sirup ini sampai dengan layar botol. Dan itu juga akan mengakibatkan awet banget teman-teman untuk nektar yang racikan ini biasanya untuk 2 burung itu bertahan 2 sampai dengan 3 bulan. Dan seterusnya kita bisa campur ya untuk campuran nektar racikan ini. Nah, ini nektarnya kita campur di wadah ini. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, "Loh Bang, kenapa kok kita tuangkan lagi?" Ya teman-teman, itu karena saya akan membuat thumbnail untuk video ini. Jadi mau tidak mau saya masukkan dulu ke dalam botol. Untuk teman-teman juga jangan ditiru ya, teman-teman bisa aduk langsung di tempat pengadukannya. Nah, untuk nestarnya bentuknya seperti ini ya, langsung saja kita aduk agar gumpalan dari kuning telur yang tadi kita buat itu menjadi hancur teman-teman. Karena tidak hancur itu biasanya burung susah untuk menelan nektarnya ya. Usahakan aduk sampai kuning telurnya itu merata di campuran nektarnya teman-teman. Oleh disaring. Dan mungkin buat teman-teman banyak yang bertanya untuk nestar ini biasanya tahan berapa lama sih Bang? Dan apakah bisa nestar ini tanpa kulkas? Dan saya jawab dulu untuk nestar ini biasanya itu bisa bertahan sampai habis loh. Sampai habis Bang, apa tidak pasti? Tidak teman-teman, asal nestarnya di kulkas ataupun di freezer. Dan mungkin buat teman-teman banyak yang bertanya juga apakah tahan untuk nestar ini tanpa menggunakan kulkas? Dan jawabannya bisa teman-teman tanpa penggunaan kulkas untuk menyimpan nektar ini. Tapi untuk jangka waktunya juga tidak terlalu lama teman-teman, yaitu hanya bisa bertahan antara 1 sampai dengan 2 minggu saja. Walaupun itu teman-teman menyimpannya di ruangan yang sejuk ya, tidak di sinar matahari langsung. Setelah kita melakukan proses pencampuran, teman-teman juga bisa langsung saring untuk nektar sebelum kita masukkan ke dalam botol. Fungsinya agar gumpalan-gumpalan yang terkandung dalam nektar ini bisa tersaring dan burung tidak akan tersedak ketika dia meminum nektar yang kita sudah buat ini. Jadi kita perlu menyaringnya terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, dan ini nektarnya bisa langsung kita siapkan atau kita kasih ke burung sogon ataupun burung kolibri yang kita miliki. Dan untuk cara penyajiannya biasanya ada 2 cara. Untuk yang pertama yaitu teman-teman biasanya menggunakan nektar yang kental. Dan ini menurut saya sudah cukup lumayan kental ya. Biasanya untuk nektar kental bisa bertahan 2 sampai 3 hari di dalam cepuk. Tapi saya lebih sarankan teman-teman yang ingin menggunakan nektar seperti ini, yaitu pakai metode encer teman-teman untuk penggunaan nektarnya.
Biasanya walaupun tidak awet, untuk burung tidak kesusahan untuk meminum nektarnya. Sebelum kita masukkan ke dalam cepuk, lebih baik kita kocok terlebih dahulu agar lebih merata dan juga bisa kita gunakan langsung ke cepuknya seperti ini ya. Ini bisa bertahan selama 2 hari teman-teman, karena emang kesibukan ya. Kita tidak bisa mengutak-atik sangkar burung terlalu lama. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini untuk cara membuat nestar tanpa menggunakan topping sama sekali dan burungnya tetap gacor over-over. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat buat teman-teman yang baru saja memelihara burung sokon ataupun burung kolibri yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan salam hijau.